Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bab 9 ini kita akan membahas firewall. Materi yang akan kita pelajari: 1. Konsep chain, 2. Konsep if dan then, 3. Konsep strategi, 4. Studi kasus, 5. Firewall log, 6. Blokir akses pada jam tertentu, 7. Konsep address list, 8. Address list untuk firewall filter, 9. Address list NAT, 10. SCR-NAT, Masquerade, 11. ECR-NAT, SCR-NAT, 12. Persiapan topologi Apache 2, 13. DST-NAT, DST-NAT, 14. Konfigurasi DNS server, 15. DST-NAT, Retica. Oke, kita langsung saja. Mikrotik memiliki fitur bernama firewall yang berfungsi untuk melakukan filtering dan marketing terhadap paket data yang berjalan melewati router agar setiap fungsi dari fitur firewall ini berjalan lebih baik dan optimal. Kita perlu menambahkan rule atau alur yang sesuai, yaitu dengan menggunakan chain. Nah, ada yang namanya input, itu untuk memblokir paket yang menuju router, sedangkan output yaitu untuk memblokir paket yang bersumber dari router. Nah, untuk forward yaitu memblokir paket yang melewati router. If ini, paket-paket yang difilter memiliki settingan yang akan disetting sesuai kebutuhan, atau bisa kita sebut saja paket yang dengan spesifikasi apa yang akan difilter, apakah itu paket web VTV atau IGMP dan lain sebagainya. Nah, untuk then ini spesifik paket di samping yang sudah kita tentukan, maka action yang akan kita berikan pada paket yang disetting di atas tadi, yang inilah yang disebut dengan then. Nah, ini dia contoh. Kita masuk ke Winbox, lalu IP, firewall, tambahkan rules. General merupakan menu if, jadi kita bisa definisikan saja SSCR-NAT-nya berapa. Dari paket ini kita bisa memilih send. Di sini adalah then apakah akan di accept atau drop. Langsung saja di sini kita input, lalu SRC-NAT-nya di sini saya menggunakan 192.168.10.1. Nah, protokolnya di sini saya menggunakan ISGMP. Lalu di then-nya di sini kita drop karena akan memblokir IP. Untuk konsep strategi yang ada pada firewall filter ada dua, view, drop any. Misal terdapat 5 PC, 2 PC bisa ping ke internet dan sisanya tidak bisa ping ke internet. Strategi yang digunakan yaitu activity view drop any, karena ini memiliki arti mengizinkan beberapa dan memblokir sisanya. 2. Drop view activity any. Misal terdapat 5 PC, 2 PC tidak bisa ping ke internet dan sisanya bisa ping ke internet. Strategi ini yang digunakan yaitu drop view accept any, karena ini memiliki arti memblokir beberapa dan mengizinkan sisanya. Di sini ada 4 kasus yang harus diselesaikan satu persatu. Langsung saja, yang pertama, hanya beberapa VPC yang bisa ping router dan sisanya itu tidak bisa. Kita coba VPC 1 dan 2 yang bisa dan sisanya tidak. Di sini kita ke IP firewall dan chain-nya di sini input. SRC address-nya VPC 1, kemudian protokolnya IGMP. Lalu action-nya di sini kita pilih yang accept. Lalu kita apply. Nah, lalu kita tambahkan lagi yang drop any-nya. Protokolnya IGMP. Lalu action-nya di sini drop karena memblokir yang lainnya. Kita lakukan pengujian. Di sini kita ping 192
168.99.1 dan di sini bisa. Lalu kita coba di VPC 2, 3, 4, 5 dan pastinya tidak bisa. Kita kembangkan hanya bisa VPC 1 dan 2. Yang bisa ping, kita bisa ke Winbox lalu bisa copy dan IP-nya kita tinggal ganti menjadi VPC 2, 253. Kalau sudah kita bisa apply. Lalu kita ke VPC 2. Dan di sini sudah bisa. Di sini saya akan menambahkan topologi. Kita klik kanan, lalu pilih yang VPC. Untuk namanya, di sini kita ganti menjadi server. Dan ikonnya kita juga ganti menjadi server. Juga dengan deskripsinya kita ganti menjadi server. Jika sudah, kita bisa save. Di sini kita bisa sambungkan servernya ke MikroTik Ether 3. Langsung saja kita setting IP pada Ether 3 terlebih dahulu di Winbox. Di sini kita buka Winbox, lalu ke address, kita tambahkan 192.168.88.1/24. Lalu header-nya kita pilih header 3. Dan semua kita bisa apply. Selanjutnya kita lihat pada server. Di sini kita coba show IP. Nah, ini belum ada. Lalu kita bisa menambahkannya dengan IP 192.168.88.2/24. 192.168.88.1/24. Kita buka Winbox. Nah, di sini IP rules yang tadi bisa kita disable saja. Kemudian di sini kita akan menggunakan VPC 3 dan VPC 4 yang bisa ping ke server. Lalu langsung saja kita klik new. Chain-nya di sini pilih yang forward. Kemudian SRC address-nya kita isi dengan IP VPC 3 192.168.99.252. Lalu di address kita isikan servernya 192.168.88.2. Kemudian protokolnya kita ganti CMP, pada den-nya Action Chef. Lalu kita copy dan kita ganti menjadi IP VPC 4. Jika sudah, kita apply. Selanjutnya kita buat yang drop any. Kita klik chain-nya menggunakan forward. As address-nya kita kosongkan saja. Kemudian DSD address 192.168.88.2. Lalu den-nya kita pilih yang drop. Jika sudah, kita apply. Langsung saja kita coba buka VPC 3 terlebih dahulu, kemudian kita ping servernya 192.168.88.3 dan di sini sudah bisa. Kemudian satu ping servernya di sini tidak bisa. Begitu pula dengan VPC 2 dan VPC 5. Hanya beberapa PC yang bisa ping internet. Di sini kita memiliki VPC 2 dan VPC 3 yang tidak bisa ping ke internet. Sedangkan VPC lainnya bisa. Di sini kita akan menggunakan chain yang forward dan strateginya yang drop. View accept venue. Oke, langsung saja di sini kita disable semua. Jika sudah, kita chain-nya pilih yang forward. Lalu kita isi address-nya dengan IP VPC 2 192.168.99.251. Kemudian DSD address-nya kita kosongkan. Lalu protokolnya kita pilih yang ICMP. Lalu di sini kita accept. Lalu di out interface-nya header 1 dan di sini action-nya kita drop. Kemudian kita bisa copy
ganti menjadi VPC 3. Jika sudah, kita bisa apply. Langsung saja kita buat lagi yang chain-nya, kita pilih forward, src address-nya kita kosongkan, protokolnya kita HTTP, lalu out interface-nya header 1, action-nya kita pilih yang JAP. Langsung saja kita coba pada VPC 1, 4, dan VPC 5. Yang mana di sini dia seharusnya bisa ping ke internet. Kita coba apakah bisa ping. Nah, di sini sudah bisa ping. Kemudian pada VPC 2 dan VPC 3, maka di sini tidak bisa. Karena tadi kita sudah melakukan konfigurasi. Blokir YouTube dari sisi klien, kita akan menambahkan satu perangkat Linux untuk digunakan sebagai tampilan nantinya. Saya akan menambahkan sistem operasi Linux Ubuntu desktop. Kalian bisa ke kanan, pilih yang Docker.io, lalu di sini desktop. Nah, actionnya kita ganti menjadi desktop. Lalu DHCP-nya kita di sini kita menggunakan RDP. Lalu kita save. Kita sambungkan ke switch. Kita buka Winbox. Kemudian kita masuk ke firewall rules dan jangan lupa di sini rules-nya kita disable semua. Nah, untuk protokolnya di sini pilih yang TCP. Kemudian disportnya 443. Lalu pada bagian advanced, bagian Tels host, kita ketikkan bintang youtube.com bintang. Jika sudah, kita tinggal aktifkan actionnya. Kita pilih yang drop. Kemudian kita apply. Selanjutnya kita bisa buka Linux. Di sini kita akan mencoba mengakses melalui Chrome. Kita ubah menjadi mode samaran terlebih dahulu. Lalu kita bisa ketikkan youtube.com. Nah, ini tidak bisa karena diblokir internetnya. Firewall log merupakan fitur yang digunakan untuk menampilkan beberapa informasi atau aktivitas yang ada pada router. Dapat membuat atau menambahkan catatan aktivitas apa saja sesuai aktivitas Windows yang digunakan melalui firewall filter dengan menggunakan action log. Oke, langsung saja kita buka Winbox. Di sini kita tambahkan log pada router MikroTik sehingga kita ada klien yang mencoba lepas root, nanti si root ini akan meminta tetap di situsnya. Kita klik IP firewall, lalu sebelumnya kita sudah mengkonfigurasikan blokir youtube.com. Dari sisi klien di sini kita bisa add saja, ada menu den atau action. Di sini terdapat log, kita centang, lalu ada log perfect. Kita bisa tambahkan dan memberi not client akses YouTube. Jadi nanti kita akan menerima informasi jika sudah kita apply. Kemudian saya akan melakukan pengujian ulang. Di sini saya coba akses youtube.com. Jika kita lihat pada lognya, nah di sini nanti akan tercatat data-data klien yang berusaha mengakses youtube.com. Kita akan mencoba memblokir akses pada jam tertentu. Di sini, jika kalian lihat bahwa waktu tidak sama dengan laptop saya. Sekarang karena itu agar bisa menggunakan parameter waktu,
di firewall, kita bisa mengkonfigurasi NTP terlebih dahulu. NTP itu adalah panjangan dari Network Time Protocol, di mana ini merupakan pengaturan waktu router board. Protik langsung saja kita setting waktu pada menu sistem, lalu kita pilih yang clock, pengaturan waktu. Ini dinilai tidak tetap, jadi dia bisa kembali ke default saat router board reboot. Oleh karena itu, kita bisa menggunakan NTP. Jadi NTP itu terbagi menjadi dua, yaitu NTP server dan NTP client. Untuk NTP server itu dia penyediaannya, sedangkan NTP client itu penerima. Langsung saja kita mulai, kita klik sistem. Nah, di sini NTP itu memiliki nama lain yaitu SNP. Jadi SNTP itu model gampang dari NTP. Di sini untuk enable-nya kita checklist, kemudian primary IP servernya kita isikan dengan Indonesia, yaitu di sini saya akan isi 0.id.pool.id.pool.ntp.org, dan yang Andri kita isi 1.id.pool.ntp.org. Sudah, kita bisa apply, dan di sini sudah berhasil. Kita juga bisa melakukan perubahan time-nya sesuai dengan negara kita. Ada menu sistem, lalu kita pilih yang clock, kemudian time zone-nya kita ganti yang Asia Jakarta. Lalu kita apply. Nah, nanti secara otomatis di sini dia akan berganti waktunya. Selanjutnya kita akan melakukan login youtube.com menggunakan parameter. Nah, di sini kita edit untuk ekstraknya. Dapat time atau waktunya, misalkan di sini saya isi dari jam 9 pagi dengan 8 malam. Kemudian di sini ada harinya, dan kita bisa tentukan saja mau hari apa. Misal di sini saya mau hari Minggu. Kita coba cek youtube.com, dan di sini saya sudah berhasil mengakses. Jadi variable address list ini adalah cara menjadikan IP address menjadi satu nama, dan salah satu fungsi dari address list. Juga kita bisa tahu bahwasanya ini bisa sebagai action pada variable untuk bisa menentukan address mana saja yang ingin kita tandai dan dimasukkan ke dalam list. Untuk caranya, kalian bisa login ke Winbox, kemudian IP, lalu firewall. Nah, di sini kita bisa pilih yang address list. Untuk kasusnya, misal ada satu klien nakal, kita tinggal tambahkan saja list tersebut, lalu kita tuliskan identifikasi klien tersebut. Misal di sini akan memberikan nama klien nakal, dan untuk IP address-nya berapa? Misalkan 192.168.1.10. Nah, misalkan jika ada klien nakal yang lebih dari satu, itu kita bisa tambahkan baru lagi. Namanya sama seperti yang tadi. Dan IP-nya di sini 192.168.1.10 sampai dengan 192.168.1.40. Nah, kemudian jika ada kasus baru, ada satu network sekaligus semua PC masukkan ke dalam klien nakal itu, maka kita bisa lakukan menambahkan address list lagi, identitasnya sama seperti sebelumnya, lalu address kita isi dengan IP network dari jaringan tersebut, misal 192.168.2.0/24. Para klien ataupun semua orang yang dapat pada network 2.0 itu termasuk ke dalam klien nakal. Kita bisa menggunakan fitur address list, di mana kita bisa memanfaatkan implementasi address list ini untuk firewall filter daripada kita membuat rule satu persatu. Maka bisa kita kelompokkan saja dengan address list ini. Langsung saja kita buka Winbox-nya. Nah, di sini sudah terdapat address list yang tadi kita konfigurasikan. Ini bisa kita hapus saja. Kemudian kita ke firewall rules. Kita coba menggunakan kasus yang pertama. Kita akan mencoba hanya beberapa VPC yang bisa ping ke router. Misalnya itu tidak bisa. Jika kita lihat
pada rules ini berarti yang dari nomor 0, 1, dan 2 akan kembali. Karena IP yang kita gunakan sebelumnya merupakan DHCP, itu nantinya kita disable saja karena nanti bertabrakan. Di sini saya sudah menyiapkan IP yang akan kita konfigurasikan pada VPC 1 sampai VPC 5. Langsung saja VPC 1 sampai 5. Di sini untuk perintahnya kita bisa gunakan IP 192.168.99.31/24. Kemudian gateway-nya 192.168.99/24. Kemudian kita setting DNS-nya 8.8. Kemudian kita cek IP-nya, maka di sini IP-nya sudah ada. Begitu juga dengan VPC 2, VPC 3, dan VPC 4, dan VPC 5. Kita tinggal konfigurasikan saja IP-nya. Lalu kita coba ping pada VPC 2-nya, ping 88 dan google.com. Maka di sini keduanya sudah bisa lanjut pada VPC 3 dan VPC 4-nya. Jika sudah, kita lanjut ke firewall rules-nya. Sebelum itu kita buat terlebih dahulu address list. Di sini misalkan namanya saya beri approve, lalu addressnya bisa kalian isikan dengan VPC 1 sampai dengan VPC 2. Yang mana ini artinya kita ingin hanya VPC 1 dan 2 yang bisa ping ke router. Setelah itu di sini saya akan menghapus salah satu rules-nya. Lalu kita editnya di sini src address-nya kita hapus. Pada bagian advanced address list kita isikan dengan list yang tadi kita buat. Kemudian untuk drop-nya di bagian general. Kemudian pada drop-nya pada bagian general src address kita isikan IP address network. Jika sudah apply saja. Selanjutnya kita lakukan pengujian pada VPC 1 terlebih dahulu. Kita coba ping ke router dan di sini berhasil. Kemudian kita coba ping pada VPC 2. Nah, di sini juga sudah berhasil. Kemudian kita ping pada VPC 3-nya dan dipastikan di sini tidak bisa. Coba. Kemudian kita coba pada VPC 4 dan VPC 5 dan di keduanya juga tidak bisa ping. Kita dapat gunakan sebelumnya pada bab interface gateway saat ingin menghubungkan jaringan klien ke internet. Nah, digunakan untuk ketersediaan alamat IP publik prinsip sama seperti firewall, kerja dengan konsep if then. Namun, bagaimana jika ingin menjadikan beberapa bisa internetan tidak hanya satu PC saja? Maka dari itu kita bisa memanfaatkan yang namanya address list. Pada action firewall terdapat dua tipe yang umum digunakan, yaitu src-NAT dan juga DSC-NAT. Jika kita viewin pada menu di firewall, di sini kita filter dan juga firewall address. Dan jika sudah dan kita juga sudah pernah menyinggung sedikit tentang firewall NAT, yaitu tentang menjadikan klien akses internetan. Nah, kali ini saya akan membahas kasus hanya beberapa VPC yang bisa kita ping internet, yaitu saya akan menggunakan VPC 1 sampai VPC 4. Sebelum itu kita buat dulu address list-nya, kita tambahkan untuk namanya saya akan menggunakan VPC 1 sampai 4. Kemudian IP address-nya kita gunakan IP VPC 1 sampai IP VPC 4 192.168.99.31 sampai dengan 192.168.99.34. Lalu langsung saja kita konfigurasikan. Kita bisa gunakan rules yang sudah kita setting sebelumnya. Chain-nya tetap menggunakan src-NAT. Kemudian pada bagian advanced kita pilih VPC 1 sampai 4.
Pada bagian actionnya kita pilih yang masquerade. Selanjutnya kita coba cek pada VPC 1, kita coba ping 88, di sini bisa. Kemudian langsung di sini tidak bisa. Adalah metode yang digunakan untuk menghubungkan kumpulan IP privat klien ke jaringan internet dengan menggunakan satu alamat IP NAT. Digunakan untuk ketersediaan satu alamat IP public. Prinsip NAT sama seperti firewall, bekerja dengan if then. Jika kalian ingin kita mengkonfigurasi NAT pada firewall, firewall itu merupakan salah satu fitur yang sedia pada firewall MikroTik. Kita di sini akan membahas tentang jenis NAT yang mana di sini jika kita lihat pada Winbox ketika kita cek NAT di sini pada bagian SRC-nya itu ada SRC NAT dan juga DST NAT. Dan inilah dua tipe yang tersedia pada firewall NAT. Jadi, apa sih perbedaan jika SRC NAT digunakan ketika klien yang ada di dalam router ingin keluar ke internet, sedangkan DS NAT digunakan ketika klien di internet ingin mengakses jaringan lokal dari internet. Kita lihat pada Winbox. Jadi, NAT itu kan sama seperti fitur rule, yaitu terdapat if dan then-nya. Jadi, di bagian if dan di sini adalah apa yang ingin kita pilih, apa itu SRC ataupun DST. Sedangkan di bagian then-nya di sini terdapat action yang akan dilakukan, apakah itu masquerade ataupun yang lainnya. Kali ini kita akan membahas yang masquerade. Di sini masquerade itu digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet menggunakan IP public dinamik. Nah, perlu kalian ketahui bahwasanya router MikroTik kita bisa mendapatkan IP public pada interface yang mengarah ke ISP, baik secara dinamik maupun statik, tergantung dari ISP-nya. Pada konfigurasi NAT di Winbox, di sini saya menggunakan action masquerade karena MikroTik kita bisa mendapatkan IP public itu baik dinamik ataupun statik. Jadi SRC NAT digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet menggunakan IP public statik. Di sini kita akan membahas kapan sih penggunaan SRC NAT itu. Langsung saja kita ke Winbox-nya. Kemudian di menu NAT, di sini kan ada yang kita buat pada bab sebelumnya. Jika kita lihat pada akan menggunakan action masquerade. Jadi di sini dia menggunakan kumpulan IP privat menjadi satu IP public dinamik. Nah, kapan penggunaan SRC NAT? Jadi kita ganti menjadi SRC NAT. Nanti dia akan ada tambahan menu to address. Jika kita lihat pada IP address di sini pada konfigurasi pada address 1 pernah kita konfigurasi, dan untuk slice 24 itu kan ada banyak IP yang bisa kita gunakan. Bayangkan apabila kumpulan IP public statik tidak hanya 136, misalkan ada 137, 138, 139 dan lainnya. Nah, itu bisa kita praktekkan di sini. Misalkan kita tambahkan IP public, anggap saja ini IP public yang walaupun secara optetnya itu merupakan IP privat. Langsung saja kita tambahkan IP-nya. Saya akan isikan 192.168.55.137/24. Di sini masih header 1. Lalu kita apply. Lalu kita bisa tambahkan lagi yang 138-nya. Di sini kita copy 192.168.32.138. Kemudian kita copy lagi yang 192.168.32.139. Di sini kita memiliki 4 IP public. Jadi jika kita menggunakan action SRC NAT, di sini kita harus menspesifikasikan IP-nya, misal IP 138. Nah, kumpulan IP ini ketika ingin internetan, maka dia akan menggunakan NAT. Sehingga yang bisa atau yang keluar internet itu 138. Misalkan, jika kita tuliskan pada real firewall, kita
edit, di sini actionnya kita pilih yang srcnat, dan untuk addressnya kita pilih misalkan 192.168.55.138. Lalu kita apply, kita lakukan pengujian ping VPC 1 sampai VPC 4. Jika kita coba pada VPC 1, nah di sini bisa coba VPC 2, dan di sini, dan ketika di VPC 5 itu sudah tidak bisa. Linux di sini kita bisa hapus saja. Kemudian saya akan menambahkan topologi dengan kita close terlebih dahulu, lalu kita ke device. Di sini terdapat banyak image. Untuk pembahasan kali ini kita akan menggunakan APC2. Kalian bisa download saja dengan klik get device. Jika sudah, langsung saja kita lanjut ke topologi. Di sini kita klik node lalu Dr.io. Nah, untuk namanya, untuk image-nya kita pilih yang APC 2. Untuk namanya kita bisa Dr. Web Server. Lalu ikonnya kita bisa pilih yang server, tapi terserah kalian. Di sini saya menggunakan server. Untuk IP-nya, karena saya menggunakan IP statik, maka saya akan menggunakan IP dari header 2. Misalkan 192.168.99.41/24. Kemudian default router kita isikan IP mikrotik 2, yaitu 192.168.99.1. Lalu DNS-nya 888. Di sini secondary host-nya kita menggunakan SSH. Kemudian kita save, kita masuk. Di sini kita cek apakah IP-nya sudah tersetting atau belum. Kita if config ether 1. Oke, di sini sudah ada. Kita cek IP root-nya, dan di sini juga sudah ada ya. Lalu kita coba ping 88, dan di sini belum bisa. Pada video sebelumnya kita hanya mengizinkan VPC 1 sampai 4 saja yang bisa internetan. Nah, pada firewall kita bisa edit. Di sini advance-nya kita hapus saja, kemudian kita apply. Lalu kita coba ping 88 dan juga google.com. Dan di sini pasti sudah bisa ya. Ini pengguna yang ingin akses ke klien kita pastikan ujungnya lewat header 1 semua. Dan kita sebelumnya sudah tentukan jika klien kita ingin internetan, maka dia menggunakan IP 138. Di sini web server kita kan masih pakai IP privat ya. Nah, agar web server bisa diakses dari jaringan luar, maka nanti jaringan luar akan menggunakan public si mikrotik yang sudah tetap, yaitu 138 tadi, sehingga tampilan yang akan ditampilkan nantinya adalah si web server. Langsung saja kita buka Winbox. Di sini kita tambahkan role-nya baru di bagian general. Jahnya kita pilih yang desk address. Kita isikan IP 192.168.55.138. Untuk bagian protokol kita pilih yang TCP. Kemudian DS port-nya kita bisa tambahkan port 8181. Di sini kalian bisa bebas ingin mengakses mengisinya berapa. Di bagian then-nya action kita pilih yang desktop. Kemudian untuk address-nya kita bisa isikan IP web server, yaitu 192.168.99.41. Dan untuk port-nya kita bisa isikan HTTP yaitu 80. Kita cek pada browser. Jadi di sini kita ketikkan IP address-nya 192.168.55.138, kemudian port-nya 8181. Jadi DNS itu berfungsi untuk mentranslate IP ke domain. Ketika klien ingin mengakses server,
yang ada, maka kita akan menggunakan domain. Langsung saja kita buka Winbox, kemudian kita ke menu IP Firewall. Nah, di sini ada rule kita buat sebelumnya. Di sini kita bisa save disable saja, lalu kita buka dashnya IP DNS. Jadi nanti kita akan menggunakan nama server kita sebelumnya menjadi server 1 dan juga server Apache. Kita akan ubah menjadi server. Jadi nanti server 1 domain akan kita berikan nama server 1.mydomain.com. Kemudian untuk server 2 adalah server 2.mydomain.com. Nah, nanti ketika klien ingin mengakses server, tinggal menggunakan nama domainnya. Di bagian DNS, kita allow remote, kita checklist, kemudian kita apply, ya kita daftarkan domain kita dengan IP servernya, kita klik static. Di sini kita tambahkan IP untuk name-nya, kita bisa kalian sesuaikan dengan domain yang tadi sudah kita buat. Server 1 terlebih dahulu namanya server 1.mydomain.com. Lalu IP address server satunya yaitu 192.168.77.2. Jika sudah, kita apply, kita buat lagi yang server 2-nya. Kita copy, di sini kita ganti server 2.mydomain, kemudian addressnya 192.168.77.55.168.5541. Kemudian kita konfigurasi, kita lakukan pada VPC. Yang pertama, kita ke VPC 1 terlebih dahulu. Sebelum itu, kita konfigurasikan dulu IP DNS ke yang Ender 2. Jika sudah, kita bisa ping server 1.mydomain.com. Dan di sini pasti sudah bisa. Redirect digunakan ketika akan memblokir traffic ke router itu sendiri, contohnya pada hotspot web dan server router dan lainnya. Jadi misalkan ada pengguna internet, dia membuka klien kita, maka di router akan melempar keluar ke web server Apache. Kita lihat pada Winbox, ke menu IP lalu firewall. Nah, klik di sini di bagian action-nya, ketika kalian pilih tenant, kita akan terdapat address. Jika kita menggunakan redirect, itu untuk address tidak ada karena emang paketnya itu akan dilempar ke webnya sendiri. Ya, kita praktekkan sebelumnya, kita tambahkan IP pada di background-nya, kita menggunakan DSTNet. Kemudian DST address-nya kita berikan 8.8.8. Lalu protokolnya kita menggunakan yang mute, bisa isikan 53. Kemudian action-nya kita menggunakan yang redirect. Jika sudah, kita apply, kemudian kita lakukan pengujian pada VPC 3 yang memiliki IP DNS, kita ping server 2.mydomain.com. Di sini pasti sudah bisa.